Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast yang selalu menemani Anda, hari-hari Anda dan kegiatan-kegiatan Anda. Kami selalu sharing-sharing tentang materi atau misalnya pengalaman juga tentang motivating, parenting dan coaching, dan juga ada pertanyaan dari viewers Beyond Education semuanya yang selalu bertanya. Terima kasih yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jawaban yang kita kirim di episode-episode sebelumnya sudah menjadi salah satu jawaban yang bisa langsung praktekkan gitu ya. Seperti itu. Dan juga kita sering sharing-sharing juga terkait tentang konten pendidikan. Dan jangan lupa subscribe saja karena kita upload 2 hari sekali. Nah, jadi dicek aja tuh di channel YouTube-nya, jangan nyalakan notifikasinya. Pasti itu ada upload terus setiap 2 hari sekali. Episode terbaru dan masih banyak yang lainnya lagi seperti itu. Dan jika ada yang memang sibuk karena nggak bisa nonton YouTube gitu, atau misalnya ada beberapa yang terkendala karena tidak bisa menonton YouTube dan atau sedang di perjalanan mungkin pulang kerja, atau misalnya sedang apa ya, banyak ya, misalnya sedang nyuci atau pengen sambil bekerja, pengen sambil beraktivitas tapi pengen tetap mendengarkan Beyond Education Podcast, langsung saja dengarkan di Radio Online Indonesia. Kita sudah ada di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, ada juga di Radio Republic, terus ada juga di RCTI Plus, dan ada juga di kanal-kanal radio online lainnya seperti Anchor dan lain-lain. Silakan di-searching saja dengan keyword Beyond Education Podcast. Nanti di situ pun kita update terus. Seperti itu, update terus dan tinggal dengarkan saja dan enjoy with your life. Baik, terima kasih. Dan siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Jam berapa bagus Pak? Jangan gitu dong. Nih kan saya punya gambar. Oh gitu. Oh, maksudnya ingin pamer gitu. Baru pakai maksudnya. Baru pakai ini biar Siap. enak lah Biar dilihat. ini ya viewers education lihat ini. Oh iya Pak, sekarang kita sesi Q&A lagi Pak. Oke, apa nih Q&A-nya? Q&A dari Bang Rian. Nah, ini dia. Pertanyaannya sangat panjang sebenarnya di emailnya, tapi kalau misalnya membacakan pertanyaan sepertinya agak lama itu. Jadi saya rangkum dalam 2 pertanyaan saja Pak. Oke. Ini terkait motivasi, kesuksesan dan anak. Kayaknya Bang Rian udah punya anak nih kayaknya. Oke. Jadi apa pengaruh kekuatan motivasi bagi kesuksesan anak? Oke. Dan bagaimana mempersiapkan kesuksesan anak dengan motivasinya dibalik-balik aja? Sebenarnya kesuksesan, jadi intinya motivasi untuk kesuksesan anak kita apa pengaruhnya Pak? Ya sangat berpengaruh. Karena apa? Karena anak kadang tanpa mendapatkan motivasi dari orang tua, anak tidak mau bergerak untuk menjemput impiannya. Kenapa? Karena di dalam diri anak ini kan mereka masih banyak gitu, kurang database yang mereka miliki. Ya mereka belum tahu banyak apa ya? Tahunya segitu-gitunya aja. Ya gitu. benar. Jadi ketika mereka mengalami kendala, masalah, mereka kadang bingung gitu dalam menghadapinya. Nah disinilah tugas kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak, memberikan motivasi kepada mereka. Tetapi ketika anak nih misalnya mengalami kendala, hambatan dalam kehidupannya, terus kita sebagai orang tua berdiam diri, Iya, tidak peduli. Nah akhirnya anak-anak kita ketika mereka kita lihat nih ya tidak mau bergerak menjemput impian, ya kita jangan marah. Karena di sini peran kita sebagai orang tua patut dipertanyakan. Mengapa ketika anak kita mengalami kendala di dalam kehidupannya, kok kita tidak berperan gitu, membangkitkan motivasi mereka. Nah di sini kan makanya pentingnya gitu, kita sebagai orang tua menyadari nih, peran kita sebagai orang tua itu bukan hanya melahirkan anak loh, tetapi peran kita sebagai orang tua itu terus membersamai anak, tumbuh kembang mereka sampai mereka berhasil menjemput impiannya.
Oh, jadi seperti itu. Kalau misalnya orang tua ini sangat-sangat berperan dalam anak itu menentukan impiannya gitu ya, dengan motivasi ini ya Pak ya? Pasti. Karena apa? Karena anak ini kan ya namanya juga masih usia yang bisa dibilang ya, mereka dalam tumbuh kembangnya. Iya, banyak masalah yang datang. Banyak masalah yang datang. Di sini mereka membutuhkan yang namanya pelampung. Gitu. Nah, pelampung di sinilah orang tua yang harus bisa memposisikan diri mereka. Karena ketika kita sebagai orang tua tidak menjadikan diri kita sebagai pelampung bagi anak-anak kita, siapa lagi gitu yang mau melakukan hal tersebut? Kan kita bisa melihat gitu, siapa sih yang paling peduli seharusnya terhadap kesuksesan anak-anak kita selain diri kita loh sebagai orang tua? Ada nggak kalau menurut aku? Biasa-biasa aja yang lain mah gitu. Iya, Biasanya saudara kita juga tidak mengharapkan kita sukses. ya kadang kadang seperti enggak. itu. Iya, tapi kalau misalnya yang paling nyata sih ya orang tua kita. Iya benar. Gitu. Nah di sini kan makanya orang tua harus menyadari hal itu. Tidak ada orang yang lebih peduli dibandingkan mereka. Nah kita sebagai orang tua, ketika kita menyadari itu, kita harus berusaha gitu mendampingi anak-anak kita. Kita harus menjadi orang terdekat mereka. Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh mereka. Agar apa? Agar ketika anak kita mengalami kendala di dalam kehidupannya, yang dicari dulu untuk orang tuanya. Karena anak-anak kita tahu bahwa orang tuanya lah yang akan memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Nah, di sini makanya ketika orang tua menyadari hal itu, saya meyakini gitu, akan sulit anak gagal di masa depannya. Nah, tetapi ketika kita menjadi orang tua, kita tidak memikirkan hal ini, dan akhirnya anak kita gagal di dalam kehidupannya, ya jangan yang disalahin anak-anaknya. Berarti kita nggak fair, kita sebagai orang tua gitu. Kita tahu nih anak-anak kita misalnya mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Terus kita sebagai orang tua tidak mau tahu gitu. Yang kita salahin malah anak kita. Kamu nih sebagai anak, orang tua sudah memberikan segalanya kepada kamu. Iya, kalau benar itu. Iya. Yang diberikannya apa dulu itu? gitu. Ya, apakah hanya materi? Iya. Karena yang anak kita butuhkan itu lebih ke kasih sayang yang kita berikan kepada mereka. Bukan hanya sekedar materi. Kalau hanya sekedar materi, anak-anak kita ini bisa dibilang ya mereka tidak terlalu membutuhkannya gitu. Apalagi yang kita berikan bukan apa yang mereka butuhkan, malah yang mereka inginkan. Dan akhirnya kan anak tidak terpenuhi gitu batinnya. Nah di sini kan kita sebagai orang tua seharusnya tahu gitu, yang harus kita penuhi itu batinnya anak loh, dengan kata-kata motivasi yang kita berikan kepada mereka, bahwa nah setiap impian yang kamu miliki pasti kamu bisa dapatkan. Anak kan pasti senang gitu dengarnya. Karena orang tuanya sendiri loh yang memberikan motivasi seperti itu kepada mereka. Jangan sampai yang memberikan motivasi itu orang lain. Iya. Orang tuanya malah bikin kesel gitu. Benar. Dan akhirnya kita sebagai orang tua membuat hubungan kita dengan anak itu semakin jauh gitu. Dan makin susah untuk memotivasi kalau kayak gitu ya. Benar. Karena benar yang kata Agung, ketika kita memotivasi anak kita, itu harus diawali dengan kedekatan kita dulu kepada anak. Kan kita nggak mungkin ya, kita misalnya memiliki hubungan yang jauh sama anak. Iya, kurang dekat lah. Kurang dekat. Jarang ngobrol. Jarang ngobrol. Tetapi kita ingin ketika kita ketemu dengan anak kita, langsung anak kita berikan banyak nasihat. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara menurut kita. Ya. Terus dikirimnya lewat WA lagi. Nah itu lebih parah lagi gitu kan. Iya, ada tuh orang tua kayak gitu. Iya.
Nah, di sini kan akhirnya anak tidak memiliki rasa ikatan batin yang kuat gitu. Iya, malah dianggap ya apa sih? Benar. Jadi anak kita ini merasa ini orang tua kok ngegrecokin banget sih. Gitu ya. Karena apa? Karena tidak diawali oleh kedekatan dulu. Nah, seharusnya kan ketika kita menyadari hal itu, kita ingin nih menjadi motivator bagi anak-anak kita. Tetapi kita tidak awali dengan kedekatan. Kita hanya sekedar mengucapkan kata-kata saja gitu. Yang kita pikir itu akan memotivasi anak. Yang akan merubah anak. Akan merubah anak menjadi lebih baik. Tetapi anak kita malah menanggapinya berbeda gitu. Nah, di sini kan makanya ketika kita ingin memotivasi anak, kita jangan sampai salah di awal gitu. Iya, betul. Nah, kita di sini harus mau mulai dekat dulu kepada anak kita, Menjalin hubungan yang baik. menjalin hubungan yang baik dulu Iya, sama betul. anak kita. Iya. Karena anak kita membutuhkan itu. Kadang mereka nggak membutuhkan banyak nasihat kita loh. Iya, kadang-kadang kita niatnya motivasi anak, tapi malah bikin anak marah. Benar. Yang anak butuhkan dari kita itu, kita selalu hadir ketika anak kita butuhkan. Bukan kita selalu mendampingi anak 24 jam ya. Anak juga akan risih kalau orang tuanya memperlakukan mereka seperti itu. Apalagi kalau anak kita ini sudah menjelang remajanya gitu. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus tahu gitu, bagaimana sih cara mendekati anak yang baik, bagaimana cara memotivasi anak yang baik. Nah, di sinilah pentingnya kita sebagai orang tua mau belajar tentang parenting.